Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan. Disimak ya. Agar mudah dipahami, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari ekonomi sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau human resource mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia berarti tenaga atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua, SDM yang dimaksud mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Mulyadi, ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan SDM sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat beberapa hal berikut. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja. 3. Pasar kerja di mana terjadi proses pertemuan permintaan dan penawaran. Pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Pengertian ekonomi pembangunan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith. Adam Smith menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, menurut Schumpeter, ia menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus. Yang ketiga, menurut Sadoro Sukirno, ia menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk real. Yang terakhir, menurut Simon Kuzunet, ia menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang yang dibutuhkan penduduknya dalam jangka panjang. Dari definisi pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu ekonomi yang harus dipelajari untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut. Ekonomi pembangunan merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, perubahan sikap mental, kelembagaan atau institusi, percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut serta adanya aspek pemerataan. Hubungan sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Sumber daya manusia sebagai agent of development, pelaksana dan penentu berhasil tidaknya pembangunan, sehingga bentuk dan sistem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila SDM yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di negara yang sedang berkembang, pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualitas yang rendah.
Dengan kondisi seperti ini, jelas sangat menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik. Karena sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting bagi suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Berapapun sempurnanya aspek teknologi dan keuangan, tanpa didukung oleh manusianya, maka tujuan organisasi akan sulit dicapai. Atas dasar itulah, maka faktor sumber daya manusia perlu dibina dan dikembangkan. Yang pertama, mengembangkan SDM dan teknologi. Modal manusia dapat menjadi SDM yang handal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi. Era informasi dan teknologi yang berkembang dewasa ini semakin membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, pendidikan yang diorganisasikan secara formal. Beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia diantaranya adalah terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan pada tingkat tinggi. Dengan adanya pendidikan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif. Karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian, maka tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan. Jika kualitas kesehatan di suatu negara baik, maka akan memperlancar pembangunan ekonomi. Karena jika tingkat kesehatan suatu negara sudah baik secara fisik dan mental, akan menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga bisa ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara. Mengukur kualitas SDM. Menurut UNDP, untuk mengukur kualitas SDM dapat melalui Human Development Index atau yang sering kita sebut IPM. IPM memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama adalah indeks kesehatan. Indeks kesehatan memiliki satu indikator, yaitu umur harapan hidup. Umur harapan hidup adalah banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Yang kedua adalah indeks pendidikan. Menurut BPS, dalam metode terbarunya mencakup 2 indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Keduanya sangat relevan terhadap pendidikan saat ini. Yang ketiga adalah indeks hidup layak. Menurut BPS, standar hidup layak tidak lagi diukur oleh PDB per kapita, tapi PNB per kapita, karena menggambarkan tingkat pengeluaran masyarakat di daerah tertentu. Cara menghitung indeks pembangunan manusia. Rumusnya adalah IPM sama dengan akar pangkat 3 dari indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dikali 100. Sebelum itu, kita harus menghitung indeks komponennya terlebih dahulu. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kita menghitung indeks kesehatan. Rumusnya adalah indeks kesehatan sama dengan angka harapan hidup dikurangi angka harapan hidup minimum per angka harapan hidup maksimum dikurang angka harapan hidup minimum. Selanjutnya kita menghitung indeks pendidikan. Rumusnya adalah indeks harapan lama sekolah ditambah indeks rata-rata lama sekolah dibagi 2. Yang ketiga, kita menghitung indeks dimensi hidup layak atau indeks pengeluaran. Rumusnya adalah indeks pengeluaran sama dengan indeks pengeluaran dikurang indeks pengeluaran minimum per indeks pengeluaran maksimum dikurang indeks pengeluaran minimum. Setelah menghitung ketiga-tiganya, barulah kita dapat menghitung rumus IPM. Selanjutnya adalah data indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Secara umum, indeks pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan selama tahun 2015 hingga 2019. Bahkan pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia di Indonesia mencapai 71,92, yang berarti tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Hal ini tentunya perlu diapresiasi, tetapi apakah tingkat indeks pembangunan manusia secara nasional ini mencerminkan nilainya pada setiap provinsi? Pada realitanya, masih terdapat ketimpangan nilai indeks pembangunan manusia pada setiap provinsi di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2019, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai IPM 80,76. Dan yang terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai IPM 60,84. IPM ini sendiri diukur dari
umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada indikator umur harapan hidup saat lahir di Provinsi DKI Jakarta yakni 72,79 tahun dan di Papua yakni 65,65 tahun. Selanjutnya pada indikator harapan lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta yakni 12,97 tahun dan di Provinsi Papua mencapai 11,05 tahun. Selanjutnya indikator rata-rata lama sekolah. Pada Provinsi DKI Jakarta, indikator RLS-nya mencapai 11,06 tahun dan pada Provinsi Papua mencapai 6,65 tahun. Yang selanjutnya adalah indikator pengeluaran per kapitanya yang sangat kontras, yakni pada Provinsi DKI Jakarta, pengeluaran per kapitanya mencapai 18.527.000 per tahunnya dan pada Provinsi Papua hanya mencapai 7.336.000 per tahun. Dari data tersebut, kita dapat melihat adanya perbedaan yang cukup besar dari nilai IPM. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Antara lain, yang pertama adalah pengembangan pusat pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan pelayanan dasar. Yang ketiga, memanfaatkan potensi ekonomi digital. Yang keempat, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kelima, inovasi dalam tata kelola pemerintah daerah. Dan yang keenam, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan. Tenaga kerja asing di Indonesia. Dari pengertian, tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu tujuan dari tenaga kerja sendiri adalah: pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil; kedua, mempercepat proses pembangunan nasional; ketiga, memberikan perluasan kesempatan kerja; dan terakhir, meningkatkan investasi asing. Pengaruh tenaga kerja asing di Indonesia itu sangatlah penting, dikarenakan tidak semua tenaga kerja asli Indonesia mampu mencukupi kebutuhan industri di dalam negeri. Oleh sebab itu, perlu adanya tenaga kerja asing di Indonesia. Namun, perlu ada pengawasan yang lebih mendalam dalam tenaga kerja asing di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia selalu meningkat. Terbesar pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah 95.335. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah tenaga asing Indonesia mencapai hingga 20%. Dan pada tahun 2020 sekarang, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 98.902 orang, dan jumlah ini akan terus bertambah tiap tahunnya. Apabila kita lihat daftar negara asal tenaga kerja asing, terdapat pada tahun 2020 sebesar 98.902 orang total TKA. Namun negara asing terbesar yang menyumbang TKA adalah Cina, sebesar 36% dari keseluruhan, yakni berjumlah 35.781 orang. Ditambah Jepang dengan total 13% dari keseluruhan yang berjumlah 12.823. Negara terkecil dalam penyumbang daftar negara asal tenaga kerja asing adalah Singapura, yang hanya berjumlah 1.994 orang, atau hanya 2% dari total. Dari tenaga kerja asing tersebut, terdapat daftar pekerjaan yang boleh diisi oleh TKA. Berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 228 tahun 2019, terdapat 18 pekerjaan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Rata-rata, pekerjaan tersebut terdiri dari sektor jasa, sektor perdagangan barang, maupun dari sektor hiburan. Lalu terdapat juga jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Yang pertama, konstruksi, manajer hingga penasihat sistem IT. Yang kedua, terdapat real estate, adalah manajer umum hingga spesialis pemasaran. Dan terakhir, tenaga kerja asing bisa mengisi jabatan di bidang pendidikan, adalah kepala sekolah hingga guru sejumlah mata pelajaran. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar hingga dapat bersaing dengan negara-negara maju pada saat ini. Di mana semua itu terjadi karena Indonesia mendapatkan bonus demografi yang sangat berlimpah.
Diperkirakan populasi Indonesia pada saat itu mencapai 315 juta jiwa dengan 47%-nya berada di usia yang produktif. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menyampaikan tekad untuk fokus pada pembangunan kualitas SDM, infrastruktur, dan pembangunan industri di periode yang kedua dalam pemimpinannya ini. Salah satu programnya untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu adalah dengan mengeluarkan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program untuk pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan untuk para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutus hubungan kerja, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk juga para pelaku UMKM. Program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul Indonesia maju. Selanjutnya, apa sih manfaat dari Kartu Prakerja? Dilansir dari situs web Prakerja, manfaat dari Kartu Prakerja yakni setiap peserta akan mendapatkan uang senilai Rp3.550.000 dengan rincian antara lain bantuan pelatihan sebesar Rp7 juta, insentif setelah pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan, insentif survei kepekerjaan sebesar Rp50.000 per survei. Insentif akan disalurkan melalui rekening e-wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan di akun prakerja.co.id. Lalu persyaratan untuk ikut program ini gimana? Nah, kriteria penerima kartu prakerja terdiri dari 3 syarat, yaitu warga negara Indonesia, berusia 18 tahun ke atas, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Mekanismenya juga cukup mudah. Pertama, daftar di website atau BLIK, proses seleksi online, pilih lembaga pelatihan vokasi di website, mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat, memberikan rating dan ulasan, lalu ada survei kepekerjaan. Diharapkan adanya kartu prakerja ini dapat menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat internasional, agar harapan Indonesia unggul di tahun 2045 dapat tercapai. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu yang berguna untuk melakukan suatu kegiatan yang bernilai ekonomis, untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dengan banyaknya sumber daya manusia, namun tidak dibarengi dengan kualitas yang dimiliki sumber daya manusia itu sendiri, dapat menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi pembangunan ekonomi suatu wilayah sangatlah diperlukan, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, yang dimana tingkat kualitas sumber daya manusia antar setiap daerah masih bisa dikatakan cukup jauh jika dilihat dari angka indeks pembangunan manusia di atas antara masyarakat yang berada di kota Jakarta dan di kota Papua. Oleh karenanya, untuk dapat mengatasi masalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, maka perlunya perbaikan dan meningkatkan kualitas serta pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya dengan cara memperbaiki pendidikan yang merata di setiap daerah dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi para angkatan kerja yang tidak sedang menempuh pendidikan maupun tidak bekerja, salah satunya dengan program Kartu Prakerja. Selain itu, peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi yang merata pada setiap masyarakat antar daerah juga perlu diperhatikan, serta penguatan konektivitas di setiap daerah juga diperlukan. Dengan peningkatan aspek di atas dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan merata setiap daerah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.